Selamat datang di channel kami. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Najar Antv episode 28. Pia dan Ans menikah. Ans mengisi dahinya dengan sindor dan membawanya peras bersamanya. Mohana menyeringai dan mengingatkan bagaimana dia menyerang Pia dan mengatakan kepadanya bahwa itu semua rencanaku. Pia dan Ans kehilangan kekuatan titisan dewinya ketika kau mati, sehingga Ans akan menikahi Pia, tetapi dia tidak akan menjadi titisan dewi, sehingga Ans akan mengikuti jalanku. Pia mengatakan, kau tidak bisa menang melawanku. Kekuatan jahatmu tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Mohana mengambil cincinnya dan mengatakan, kau menyimpannya untuk memberi kekuatan pada Pia. Tapi sekarang aku memilikinya. Dia pergi dari sana. Mohana berpikir bahwa aku membebaskannya. Pia, aku mengambil lamaran Ans untuk Pia. Lalu langkahku adalah menjadikan Cudail sebagai ular sehingga semua percaya bahwa Pia menyerangnya. Lalu aku membunuhnya dan mengambil cincinnya, sehingga dia tidak bisa menjadi titisan dewi atau memiliki kekuatan ular Sarpans. Ans dan Pia menikah, semua bahagia. Pedastri berkata kepada Mohana bahwa aku selalu menganggapmu salah, tetapi kau membuktikan bahwa aku salah. Seorang ibu dapat melakukan apapun untuk putranya. Mohana mengatakan, kau benar, aku ingin yang baik untuk anakku. Ans menerima restunya. Pedastri mengatakan berharap Divya ada di sini, tetapi Pia mengatakan dia ingin sendiri untuk beberapa saat. Mohana berpikir dia sudah mati. Lalu mengapa Pia mengatakan itu? Pia mengambil wujud ular dan berkata, aku Sarpika dan kami tidak pernah melupakan balas dendam kami. Aku akan membalas dendam ibuku. Mohana datang ke Dul Rubah dan mengatakan, mengapa kau bertemu Pia sebagai Divya, dan mengatakan kepadanya bahwa kau baik-baik saja. Itu hal yang luar biasa. Dilrubah senang dan mengatakan, ya, aku mengatakan itu padanya di kamar. Mohana mengatakan Pia pergi ke hutan untuk bertemu Divya. Jadi kau berbohong. Mohana berkata, aku mengambil cincin ular dari Divya. Jadi Pia tidak bisa melakukan apapun. Mohana melihat cincinnya pecah dan berkata itu palsu. Apakah Pia memberikan cincin asli kepada Pia? Apakah Pia seorang ekor ular? Ans sedang mencari Pia, tetapi menemukan Pia melakukan arti bersama keluarga. Pedastri mengatakan dia tidak melupakan ritual ini. Mohana datang ke sana dan melempar piring arti. Dia menyerang Pia dan mulai memukulinya. Semua terkejut. Ans bergegas ke Pia dan berkata, apakah dia baik-baik saja? Pedastri bertanya pada Mohana apa yang dia lakukan. Mohana mengatakan dia bukan titisan dewi, dia Sarpika dan beracun. Ans mengatakan, apa yang kau katakan? Dia titisan dewi, apa itu Sarpika? Mohana bertanya pada Pedastri. Pedastri mengatakan, jika ibu Pia adalah Sarpika, maka itu tidak berarti Pia juga. Dia memberitahu Pia bahwa Divya adalah Sarpika. Maaf memberitahumu seperti ini. Dia berkata kepada Mohana bahwa Pia adalah titisan dewi. Cekar mengatakan Mohana membuat Pia menikahi Ans karena dia pikir dia seorang Sarpika dan mengusirnya dari rumah. Mohana berkata, kau tidak mengenalinya, dia bukan titisan dewi.
Hans mengatakan, cukup. Pia adalah titisan Dewi, dan menantu perempuanmu. Penghinaannya adalah penghinaanku. Aku melakukan kesalahan dengan tidak mempercayainya. Sebelumnya, aku mengenalinya sepenuhnya. Dia adalah menantu perempuan di rumah ini. Jadi, jangan menghina dia. Pedasri berkata kepada Mohana bahwa aku salah. Kau tidak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Hans mengangkat Pia dalam pelukannya dan membawanya dari sana. Pia miringai pada Mohana. Nisan datang ke Sanve dan mengatakan, Divya tidak bisa pergi tanpa memberitahu siapapun. Dia berkata, aku menemukan pedang ini di hutan. Judail tidak pernah menyerang dengan pedang. Hans membawa Pia ke kamar mereka dan membuatnya duduk di tempat tidur. Mereka saling menatap. Hans melihat lukanya dan meminta maaf atas nama ibunya. Hans berkata, aku akan membawanya. Dia berkata, aku baik-baik saja. Dia berkata, aku akan kembali. Nisan datang ke kamar gelap dan menemukan seseorang di peti mati. Nisan memeriksa pedang yang digunakan untuk membunuh Divya. Dia melihat ke dalam buku dan mengatakan, ini tidak mungkin terjadi. Nisan dan Sanve datang ke kamar gelap. Nisan menyerang sebuah kotak dan melemparkan pedang ke atasnya. Mereka melihat kulit ular di kotak tersebut. Nisan mengatakan, pedang ini digunakan untuk membunuh ular. Ditemukan di hutan tempat Divya digunakan untuk membunuh Divya. Mohana melihat Pia di wujud ularnya. Dia tercengang dan mengatakan, kau Sarpika, aku akan memberitahu semua orang. Pia berkata, aku juga akan memberitahu mereka bahwa kau membunuh ibuku. Dan lalu apa yang akan Hans pikirkan tentangmu? Dia meraih Mohana dan mengatakan bahwa kau bermain-main. Kau melakukan semua ini sehingga Hans tidak bisa menikahi seorang titisan Dewi. Kau merampas ibuku, jadi aku akan merebut anakmu. Dia akan sangat membencimu. Saatnya Sarpika bermain. Nisan berkata kepada Sanve bahwa Mohana membunuh Divya. Sanve mengatakan, kita tidak bisa tinggal diam. Nisan mengatakan, dia akan menanggung hukuman, tetapi jangan lupa bahwa Hans adalah suami Pia. Kita harus memikirkannya juga. Aku tahu bagaimana menghukumnya. Hans membawakan kopi untuk Pia dan berkata, aku harap kau menyukainya. Dia mengoleskan salep pada lukanya. Hans berkata, kau harus menanggung banyak hal. Dan sekarang ini aku minta maaf. Tidak tahu bagaimana ibumu adalah. Pia menangis. Hans berkata, aku berjanji akan selalu bersamamu. Pia memeluknya. Hans berkata, kau percaya padaku kan? Dia mengangguk. Hans membuatnya berbaring di tempat tidur. Selanjutnya episode 29. Jangan lupa like, subscribe channel Cinta Drama TV.